Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan kiriman dari Mas Kip Kip. Jadi ada kiriman email tapi tidak boleh menyebutkan nama aslinya ya. Mas Kip Kip yang akan membawakan sebuah kisah pengalamannya saat tidur di gudang kantornya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Selamat siang Mas Chow Sing Sing. Perkenalkan, nama saya Kip Kip, bukan nama sebenarnya ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita yang pernah saya alami di tempat kerja saya. Sebelumnya mohon maaf jika cerita yang saya tuliskan berantakan dan mungkin tidak terlalu seram. Hehe. Saya adalah seorang karyawan di salah satu anak perusahaan BUMN di kota L. Tepatnya sebagai teknisi lapangan yang pekerjaannya sering di luar kantor. Berhubung asal saya dari luar kota, tidak berasal dari kota itu, untuk sementara saya tinggal di gedung tempat kantor tersebut dikarenakan saya lebih sering berada di lapangan. Bahkan di luar kota sampai kadang berhari-hari. Dikarenakan waktu itu saya awal bekerja dan uang masih pas-pasan ya. Akhirnya saya memutuskan untuk sementara tinggal di kantor. Ya, gratis. Karena di kantor tersebut ada ruangan gudang untuk spare part, plus ditambah lagi ruangan tersebut cukup bersih dan ber-AC. Kejadian ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2018. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kantor saya ini terdiri dari 3 gedung. Gedung paling depan adalah induk perusahaan. Di belakang gedung itu ada gedung yang agak kecil dan itu tempat kantor yang saya tempati. Dan di belakang gedung kantor saya ada gudang yang besar untuk tempat barang inventaris kantor. Dan lokasi yang saya tiduri ada di dalam gedung kecil yang kedua. Di sekitar gedung-gedung itu adalah tanah lapang, tempat parkir mobil-mobil kantor. Tempat kerjaku beroperasi 24 jam non-stop setiap harinya. Dan ketika pekerjaan saya tangani tidak terlalu banyak biasanya, jam 5 sore saya sudah bisa kembali ke kantor. Tapi kalau lagi banyak kerjaan, bisa sampai tengah malam baru kembali. Suatu malam, ketika saya baru selesai menyelesaikan rute saya kembali ke kantor sekitar pukul 11 malam. Seperti biasa, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya dan laporan-laporan saya bersiap-siap untuk mengistirahatkan badan saya. Saya mandi dan mulai membersihkan gudang untuk saya gunakan tidur. Seperti yang sudah-sudah sebenarnya, saya sudah sering mengalami hal-hal yang aneh ketika saya tidur di tempat itu. Tapi karena terlalu sering, saya sudah terbiasa. Di samping itu, mereka tidak pernah menampakkan wujudnya dan hanya sekedar suara saja. Tapi malam itu berbeda. Entahlah. Biasanya saya jarang merasa seperti itu. Teman-teman sebenarnya banyak yang sudah mengingatkan saya untuk tidak tidur di situ. Karena sudah jadi rahasia umum, banyak yang mengalami kejadian aneh waktu tengah malam di sana.
seperti ada suara bercanda anak kecil, bau wangi, suara anak kecil yang berlarian di ruangan, dan suara itulah yang sering saya dengarkan tepatnya setiap jam 2 malam. Jam 2 malam pasti saya akan mendengar suara anak kecil yang berlarian. Ya, karena badan teramat lelah, mata sudah mulai ingin dipejamkan. Saya terbaring di sudut ruangan sambil menonton apa yang ada di HP. Sampai tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 1.30. Saya mulai mematikan lampu karena saya ini nggak bisa tidur kalau ruangannya gelap. Oh, maksudnya ruangannya terang ya ini ya. Ketika saya sudah mulai setengah terlelap, tiba-tiba saya mulai mendengar mereka. Ya, suara anak kecil yang tidak pernah saya lihat wujudnya. Mulai terdengar suara-suara tertawa anak kecil dan langkah larian mereka. Saya sih tidak terlalu terganggu ya dengan itu. Tetapi 5 menit kemudian, apa yang saya alami membuat saya kapok tidur di situ. Bulu kuduk saya tiba-tiba meremang hebat. Mata yang akan terlelap pun akhirnya tersadar sepenuhnya. Saya tidur dengan posisi miring menghadap tembok dan membelakangi pintu. Suara candaan yang saya dengar tadi berubah lirih menjadi suara tangisan dan suara berlarian secara tak beraturan. Tidak seperti biasanya. Mereka seakan berlari seperti bukan bermain, tapi lebih seperti larinya itu asal-asalan gak beraturan. Membuat barang-barang di rak tempat-tempat spare part ada yang berjatuhan. Nah, di sini saya semakin ketakutan ketika ada beberapa spare part di rak itu yang jatuh. Bukan masalah terjatuhnya sih, tapi bagaimana bisa setelah saya lihat ternyata itu spare part yang bentuknya persegi presisi dan beratnya hampir 5 kilo. Tikus? Mana mungkin tikus bisa menjatuhkan benda seberat itu? Apalagi di atas rak ditaruh di tengah. Angin tidak mungkin lah. Pintu saya tutup rapat. Saya masih bisa bertahan saat itu. Kembali saya matikan lampu dan kembali saya meringkuk di posisi saya tadi. Namun, setelah entah mengapa, tiba-tiba ada dorongan untuk membalikkan badan saya, seolah saya ingin melihat ke sudut ruangan di samping pintu. Saya mencoba untuk tidak mengikuti keinginan itu, karena bersama dengan itu, munculnya keinginan itu terdengar suara berat yang mengeram. Saya tersentak. Ketakutan saya mulai menguasai. Keinginan saya untuk melihat semakin besar. Saya mencoba bertahan dan tidak menghiraukan keinginan itu, dan masih mencoba memejamkan mata. Saya semakin merinding ketika suara itu semakin mengerang keras dan seakan-akan seperti sedang marah. Serak, berat, dan keras. Saya tidak tahan lagi. Akhirnya saya spontan berbalik dan menatap pojok sudut ruangan. Dan saya menyesal. "Jancuk!" ucapku spontan. Saya melihat dengan samar sosok hitam legam penuh bulu dan bola mata yang merah sebesar bola kasti sedang duduk jongkok di sudut ruangan dekat pintu. Sangat besar. Ya,
dalam posisi jongkok tingginya hampir setinggi pintu, hampir 2 meter. Apalagi kalau berdiri. Saya terpaku, terdiam, keringat dingin mengucur. Ketakutan mulai menguasai diri saya. Saya bingung bagaimana saya lari, sedangkan dia berada dekat pintu, merupakan satu-satunya jalan keluar buat saya. Saya hanya bisa meringkuk dan entah kenapa tidak bisa mengalihkan pandangan saya dari makhluk itu. Ingin rasanya berteriak, tapi saya lemas seolah bernafas pun susah. Setelah hampir 10 menit tidak bergerak dengan tenaga yang tersisa, saya paksa tubuh ini untuk berdiri dan berlari sekuat tenaga melewati dan membuka pintu itu. Sampai akhirnya brak. "Woi, ngapain Kip?" ucap seseorang yang tubuhnya saya tabrak karena saya berlari sambil memejamkan mata. Salah satu security yang akan membuat kopi di dapur yang melewati ruangan saya. Sebut saja namanya Pak Syur. "Asu tenan pak, bae, keluar pak, bae," ucap saya terbata-bata. Dia hanya tertawa seolah mengejek. "Ya wis lo, kan udah aku ingatkan berkali-kali," sahutnya sambil tertawa. "Asem pak, biasanya cuma suara lho pak. Iki kok bisa sak wujute. Aduh." Akhirnya saya sambil melangkah pergi mengikuti berjalan ke pos satpam. Apakah selesai? Belum. Setelah saya menenangkan diri di pos dengan Pak Sur, mata kembali mulai merasakan kantuk. Saya lihat jam menunjukkan pukul 2.45. Sebenarnya ada beberapa ruangan di kantor itu. Tapi ruangan yang bisa saya tempati hanya ruangan tersebut, dikarenakan ruangan yang lain masih digunakan untuk bekerja. Ya, seperti kata saya, kantor saya beroperasi 24 jam dengan sistem shift. "Tuh, gimana pak? Saya tidur di mana ini?" ucapku bertanya pada Pak Sur. "Tidur di gazebo aja lo," sahutnya menyarankan. Ya udahlah, akhirnya saya tidur di gazebo depan kantor. Tapi karena banyak nyamuknya saya nggak mau. "Ya udah, di mobil itu loh, samping," kata Pak Sur lagi menyarankan saya tidur dalam mobil di samping kantor. Ya pikir saya mulai keluar gerbang dan mulai melangkah ke samping gedung kantor saya, tempat mobil terparkir. Setelah saya masuk mobil saya, maksudnya setelah masuk mobil ya, ini mungkin mobil kantor ya. Setelah saya masuk mobil, saya berencana untuk menyandarkan kursi depan agar bisa digunakan berbaring. Saya duduk di posisi kursi mobil. Saya tarik tuasnya dan saya sandarkan. Tapi kok seperti ada yang ganjel ya, pikir saya. Karena gelap, saya mencoba meraba-raba ke belakang jok mobil yang saya duduki. Apa ada benda yang mengganjal? Tapi ternyata tidak ada. Ya udahlah, saya tidak menghiraukan. Tak lama kemudian muncul bau aneh yang menusuk hidung saya. Ya, baunya anyir darah sangat pekat. Saya tahu bau ini. "Jancuk, opo maneh sih iki, cuk?" ucapku dalam hati. Tanpa sengaja saya melihat ke kaca spion kecil yang ada di atas dashboard yang biasanya digunakan untuk melihat ke belakang. Saya kembali menyesal. Dari kaca itu saya melihat sosok wanita duduk tepat di kursi belakang saya, mengenakan baju putih dengan bercak merah dan
Yang paling membuat saya ingin menangis adalah muka dari perempuan itu. Hampir seluruh kulitnya rusak mengelupas, seperti robek dan berlumuran darah. "Ya Allah, apes-apes," ucapku. Akhirnya saya kembali keluar dari mobil itu dan berteriak sejadi-jadinya, "Asu pak, asu, ono mbake nang kene!" teriak saya. Pak Sur akhirnya berlari kecil menghampiri saya dan bertanya kembali, "Ada apa lagi sih?" Ucapnya sedikit berteriak, "Pak, demit tok nang kene pak, jancuk," kata saya sambil menahan tubuh yang seolah-olah ingin ambruk. Udah berapa kata jancuk ya di sini? Keren. Oke, lanjut. Pak Sur hanya tertawa sambil bilang, "Wes wes, kene ae, di pos aja, nemenin aku jaga," katanya sambil tersenyum. Akhirnya saya malam itu sama sekali tidak tidur dan ngobrol sama Pak Sur sampai pagi tiba, dan memutuskan untuk mencari kos saja dan tidak tidur di kantor sejak malam itu. Pak Sur bilang kalau orang baru pasti diajak kenalan katanya. Dia bilang orang-orang lama saja nggak ada yang berani tidur di gedung itu. "Lah kamu kok berani?" katanya sambil tertawa. "Ya mungkin cukup itu saja ya Mas Jo, pengalaman pribadi saya. Mohon maaf kalau tulisannya berantakan dan mungkin bisa dirapikan sendiri oleh Mas Jo. Hehe. Yang jelas ini adalah cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya saat itu. Tapi masih banyak juga cerita dari teman-teman saya yang mengalami hal serupa. Tapi mungkin lain kali saja saya tulis kembali dan kirim. Terima kasih." Oke, itulah kisah singkat ya dari Mas Kip Kip. Berarti nama emailnya nggak bisa disebutin ini ya. Ya katakanlah emailnya namanya Mas Kip Kip lah ya. Oke, mungkin itu saja kisah untuk hari ini. Lumayan serem sih. Baik, mungkin akan saya akhiri. Semoga puasa kalian lancar ya hari ini, tidak ada yang bolong. Karena sebentar lagi, sekitar 2 minggu lagi kita akan hari lebaran. Insya Allah 2 minggu. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Dan terima kasih kepada Mas Ahmad Mas Kip Kip yang sudah mengirimkan ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.